Halo, ketemu lagi dengan saya Mike. Hari ini masih main di Pudak, dipinjemin alat untuk menggambarkan bagaimana cara kerja kamera. Hari ini saya masih ditemenin dengan Bang Toho. Kita akan coba eh, mempelajari apa sih yang terjadi di dalam kamera yang dimaksud dengan aperture atau diafragma kamera. Nah, saat ini saya sudah ada settingannya. Di sini ada sumber cahaya, di sini adalah tempat menempatkan pembentuk bayangan atau bendanya. Di sini ada lensa, di sini adalah aperture-nya, dan terakhir adalah layar. Nah, aperture-nya sendiri ada beberapa ukuran dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau di kamera ditandai dengan F sekian sekian. Makin besar angka F-nya maka makin kecil lubangnya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Uh, kita langsung pasang aja. Bayangan yang ingin kita bentuk itu adalah tanda panah, anak panah ya. Nah, kita tahu bahwa bayangan yang terbentuk di layar itu hanya bayangan nyata terbalik. Kita akan buktikan ya. Saya akan pasang tanda panahnya menghadap ke atas. Oke, kita siap. Nah, ini dia. Nah, ternyata bayangan yang terbentuk terbalik ya, kepalanya jadi di bawah. Ini membuktikan bahwa bayangan yang terjadi di dalam sensor atau di dalam film itu adalah bayangan nyata terbalik, kepalanya di bawah. Nah, kita langsung ngobrol aja dengan Bang Toho, bagaimana sih sifat bayangan dipengaruhi oleh besar kecilnya lubang aperture ya, diafragma yang memperbolehkan si sinar itu masuk, cahaya itu masuk. Iya betul Pak Michael. Jadi aperture ada yang lubangnya besar, ada yang lubangnya kecil. Kalau kita butuh banyak cahaya, kita pakai lubang yang besar, nanti dia akan semakin banyak cahaya yang masuk. Tapi kalau kita pakai lubang yang lebih kecil, akan sedikit jumlah cahaya yang masuk, jadi lebih redup nanti Pak. Ya, mungkin kita bisa buktikan saja ya. Kita akan geser lubang aperture-nya ke yang lebih kecil. Jadi ini yang pertama adalah yang paling besar, terang. Yang kedua adalah yang lebih kecil, yang cenderung lebih redup. Lalu ada yang lebih kecil lagi. Oke. Ini lebih kecil, sangat redup. Ini udah paling kecil. Paling kecil lagi ada satu lagi Pak. Oke. Sulit diamati ya. Dengan mata telanjang. Nah ini sangat redup ya, dibanding yang pertama ini sangat redup. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan, sebenarnya aperture itu mengurangi sinar-sinar datang yang tadinya menyebar ya. Jadi sebagian di stop. Nah, sinar-sinar yang datang itu akhirnya berkurang sehingga kecerahan dari bayangan itu berkurang. Nah, buat yang fotografi, jadi ini salah satu tips, kalau kita pakai aperture besar, kita tidak akan bisa menfoto langit yang warnanya biru karena banyak cahaya dari arah lain yang membuat langit itu terlihat putih dan terang banget. Jadi kalau pengen melihat foto yang langitnya biru dan pemandangannya hijau, pakailah aperture yang lebih kecil dengan harapan sinar pengganggu dari arah lain itu bisa dipotong. Mungkin kira-kira seperti itu aja ya, betul ya Pak? Kesimpulannya kira-kira seperti itu. Jadi kita membuktikan bahwa cahaya merambat lurus tapi datang dari segala arah. Nah, dengan bantuan aperture ini kita mau motong sinar-sinar yang datang dari arah lain, sehingga kita hanya memperbolehkan beberapa spektrum cahaya dari arah tertentu aja yang tetap sampai ke pembentukan bayangan ya. Nah, untuk ininya sendiri Pak, berarti aperture ini tidak ngaruh ya dengan bentuk bayangan yang terjadi ya. Bentuk bayangannya tidak akan berubah. Jadi kalau saya pakai aperture yang lebih kecil lagi, yang pinhole, berarti zaman dulu kan untuk fotografi pakai yang namanya pinhole. Nah, itu tidak berpengaruh ya terhadap bentuk bayangannya. Bentuk bayangannya akan tetap fokus seperti yang ini. Iya Pak. Tapi lebih ini ya, lebih redup aja. Nah, mungkin ini juga salah satu yang bisa digunakan kalau Anda menggunakan kacamata minus dan kebetulan hari itu lupa membawa kacamata minus, tapi pengen lihat tulisan nih supaya terlihat jelas. Anda bisa membuat lubang dengan tangan yang kecil banget, simpan di depan mata. Nah, harapannya
dengan kita menutup, memberikan lubang kecil di depan mata kita itu, kita hanya memberikan celah untuk melewatkan cahaya-cahaya yang datang dari arah yang mau kita lihat aja. Jadi cahaya-cahaya dari arah lain itu diblok sehingga kita bisa melihat bayangan lebih jelas walaupun lebih redup. Nah, mungkin itu adalah tips and trik aja dari sainsnya. Buat percobaan berikutnya tetap di channel yang sama. Terima kasih Bang Toho. Ya, kita ketemu lagi nanti ya. See you.